Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Putri, NIM 301018000153 dari SGD 18 Modul Urogenital. Di sini saya akan melakukan video skill tentang pemeriksaan urogenital pada pria. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, perkenalkan dengan saya Dr. Rizky dan Bapak siapa? Di sini saya akan melakukan pemeriksaan urogenital pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, Bapak bisa buang air kecil terlebih dahulu, lalu membuka bajunya dan berbaring di sini. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Yang mana pemeriksaan abdomen ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemeriksaan regio costovertebra. Lalu yang kedua ada pemeriksaan regio suprapubik. Yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan regio costovertebra. Kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat di dinding lateralnya, apakah ada radang hebat atau kemerahan, apakah perut mengikuti gerakan tarikan nafas pasien atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Kita lakukan palpasi itu dengan tangan kiri menahan di belakang, lalu tangan kanan meraba di bagian dinding depan perut. Tarik nafas Pak, buang. Apakah nanti didapatkan nyeri tekan atau tidak, lalu apakah teraba ginjal ada balon temen atau enggak. Untuk ginjal kiri dan kanan berbeda. Kalau ginjal kanan dia posisinya lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Selanjutnya kita lakukan perkusi di daerah dinding lateral dari abdomennya. Kita perkusi, kita dengarkan apakah ada bunyi dullness. Lalu kita lakukan pemeriksaan ketok costovertebral angle. Pasiennya kita suruh miring, lalu di antara sudut antara costa dengan vertebra kita ketok. Jika didapatkan nyeri, berarti ada gangguan di saluran urinaria. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Jangan lupa dihangatkan terlebih dahulu. Kita auskultasi. Apakah ada bising usus atau tidak. Lakukan pemeriksaan daerah suprapubik. Yang pertama kita akan inspeksi terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita inspeksi apakah terdapat benjolan atau kemerahan. Jika tidak nampak cembung, maka berarti vesika urinaria tersebut berarti kosong. Normalnya tidak terlihat cembungannya karena pasien sudah disuruh untuk buang air kecil. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Kita palpasi di daerah suprapubik. Normalnya tidak terasa nyeri. Jika terasa nyeri berarti pasien dicurigai terkena sistitis. Selanjutnya kita perkusi di daerah suprapubiknya. Normalnya tidak bisa dikenali dengan perkusi. Selanjutnya kita dengarkan auskultasi. Apakah ada bising aorta atau tidak. Normalnya tidak terdapat bising. Melakukan pemeriksaan organ genitalia eksterna pada pria. Yang pertama, pemeriksaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemeriksaan pada penis dan yang kedua ada pemeriksaan pada skrotum. Yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan pada penis. Yang pertama kita lakukan adalah kita inspeksi terlebih dahulu, dimulai dari ujung hingga batang penis. Kita lihat apakah penisnya sudah disirkumsisi atau belum. Kalau penisnya belum disirkumsisi, kita lihat preposiumnya. Preposiumnya ini
panjang melebihi penisnya atau tidak. Lalu kita lihat orifisiumnya, apakah orifisiumnya kecil serta tertarik ke belakang atau tidak. Jika jika penis ini sudah disirkumsisi, kita lihat meatus uretranya. Kita lihat posisinya karena kita khawatirkan terkena hipospodia. Lalu setelah itu kita lihat glans penisnya, apakah ada herpes di glans penis atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi dimulai dari glans penis, preposium, batang penis hingga uretra. Kita raba apakah ada seperti batu atau massa lunak atau bahkan ada seperti seperti massa tali, yang mana nanti dikhawatirkan itu adalah struktur uretra. Akan melakukan pemeriksaan pada skrotum. Yang pertama kita lakukan adalah inspeksi. Kita lihat warnanya, apakah ada kemerahan, kebiruan atau bahkan memar. Yang kedua kita cari fistul, edem, dan pembengkakan pada skrotum. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Yang pertama kita palpasi apakah ada massa di dalam skrotum tersebut. Lalu apakah testisnya itu ada atau tidak. Terus jumlah dari testisnya kita raba, apakah benar ada 2 ataupun 1 atau malah tidak terdapat keduanya. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan hernia. Untuk pemeriksaan hernia kita bisa meraba pole atasnya dengan cara menjepitnya seperti ini. Jika dia hernia, pole atasnya tidak teraba. Jika dia terkena hidrokel, pole atasnya itu teraba. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidrokel. Kita center bagian bawah dari skrotumnya ini, lalu kita teropong. Jika dia hidrokel, maka sinar yang terpancar akan berwarna kuning cerah. Jika dia terkena hernia, maka sinar yang terpancar tuh gelap, tidak tembus pandang. Setelah itu kita juga bisa mengauskultasi untuk menentukan apakah pembengkakannya itu karena hernia atau karena hidrokel. Kita dengarkan. Jika terdapat bising usus, maka dia positif terkena hernia. Baik, pemeriksaan sudah selesai Pak, Bapak bisa berpakaian lagi. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.